Bapak-bapak yang hormati dan muliakan, marilah kita sama-sama niat itikaf di masjid menunggu sampai waktu sholat isya. Kita semua sama-sama ya mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Di malam hari ini kita dalam keadaan sehat. Kemudian Allah berikan kepada kita di hari ini kesehatan. Semoga kesehatan ini dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kenikmatan Allah kepada kita. Yang pertama adalah diberikan umur yang panjang di dalam taat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmatan dunia. Dan yang terakhir, Allah berikan kepada kita yaitu kenikmatan iman Islam. Jadi di antara yang 3 ini Allah, yang paling mahal ini adalah iman. Karena tanpa ada iman, seseorang tersebut tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat ataupun kita ini ngaji. Pada malam hari ini Rasulullah saya sengaja untuk mencerdaskan kepada masyarakat di Rasulullah. Ini Pak. Halo. Di malam hari ini kita sama-sama sengaja ngaji dan mempergunakan alat dari Allah. Semoga ini bermanfaat. Jadi kita mempergunakan teknologi yang dari Allah. Tema judul pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kalimat thayyibah. Tentang kalimat thayyibah. Jadi ini berbicara tentang masalah keimanan. Surat 14, surat Ibrahim ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa maruha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, alam taro, apakah kamu tidak pernah melihat kaifa daraballahu dalam tafsirnya ayat khalaqah, bagaimana Allah menciptakan masalah sebuah perumpamaan example kalimat thayyibatan, yaitu kalimat ungkapan thayyibatan yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, yaitu seperti pohon yang bagus. Asluha, yang akarnya itu sabitun, tetap ada di bawah. Wafaruha, dan cabang-cabangnya disamai menjulang tinggi ke angkasa. Kita garis bawahi tentang kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan ini adalah kalimat yang baik. Ya. Kayaknya harus ngapain dulu. Ada hari mana? Hari kemana? Hah? Ya. Hadirin rahimakumullah, kalimat thayyibatan ini adalah ungkapan yang menurut para mufassirin adalah kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Kita sudah tahu rahimakumullah, tapi yang belum tahu ini adalah makna, arti dengan makna lain. Jadi makna la ilaha illallah ini yang pertama adalah la maujuda illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wujud, yang benar kecuali Allah. Ulangi, tidak ada Tuhan yang wujud, yang benar kecuali Allah. Setiap yang wujud ada,
ini dapat diketemukan dengan dua. Coba. Ini kira-kira warnanya apa nih? Yang suara. Hitam. Nah, kita lihat. Setiap yang ada ini dapat diketemukan dengan dua. Satu adalah dengan sisi panca indera. Jadi orang mengatakan dia mempunyai 6 indera, indera ke-6. Mulai dari ngaji ini, jadi tidak ada yang namanya indera ke-6. Indera ke-6 namanya indera. Ya, tidak ada indera Allah. Lihat, yang pertama rasa dapat diketemukan dengan lidah. Contoh rasa manis, pedas, asam dan lain-lain. Kemudian warna dapat diketemukan dengan mata. Contohnya warna putih, hitam, kuning, hijau dan lain-lain. Kemudian suara dapat diketemukan dengan telinga. Contohnya itu para penyanyi, suara koli atau suara burung atau suara bol. Kemudian rasa itu dapat diketemukan dengan kulit. Contoh kasar, lembut, besar dan kecil. Kemudian yang kelima ini, yang di sini aroma dapat diketemukan dengan penciuman, yaitu husnul. Contohnya bau anyir, bau minyak wangi dan lainnya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah ini, Bapak, bukan diketemukan dengan sisi, bukan diketemukan dengan panca indera. Sebab sama sekali orang kalau menemukan kepada Allah dengan sisi dan panca indera, berarti harus ada rupanya, harus ada warnanya. Ya. Yang kedua, dapat diketemukan dengan akal. Akal adalah merupakan perpaduan, yaitu antara rasa dan pikir, ya, yang bersifat abstrak, tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu mereka orang-orang yang mengingat kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa 'ala junubihim, dan mereka ini sambil terlentang, wa yatafakkaruna, dan mereka itu memikirkan fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, kenapa kau ciptakan hada yang ini batilan. Jadi Allah ciptakan bumi dan langit itu bukan dengan kebatilan, tapi pasti. Subhanaka ma suci Engkau, pakina Anda benar, dan jagalah kami atau pelihara kami dari siksa neraka. Kemudian lagi Allah, akal ini, ya, terbagi kepada dua. Ya. Satu ada yang disebut dengan akal berinci, yaitu akal yang mampu menemukan pencipta, pengatur, pemelihara. Misalnya contoh kita gigi, Pak, antara gigi dengan kuku ini sama bahannya. Tapi saya lihat nggak ada bapak yang giginya panjang. Tapi kalau kuku seminggu sekali dibiarkan panjang. Itu membuktikan bahwa Allah yang mengatur kepada kita. Contoh lagi, misalnya antara rambut dengan alis. Saya lihat bapaknya nggak ada yang alisnya panjang, tapi kalau rambut dibiarkan 1 bulan panjang. Ini membuktikan Allah yang mengatur kepada kita. Kemudian ada yang disebut dengan akal berinci ini, Pak, tadi terbagi kepada dua bagian juga. Satu ada akal berinci masalah. Contoh seperti kita rindu, gembira, susah, senang. Apakah Bapak pernah ketemu dengan susah dan senang? Belum, apa seperti bergelisah gitu rupanya. Nah ini dapat diketemukan itu adalah dengan akal. Ya, dia ini adalah yang bersifat abstrak. Nah kalau akal berinci mukhalafah hanya menemukan satu saja kepada Allah. Kata akal berinci mukhalafah, tidak mungkin ini ada dunia, adanya langit, adanya lautan, ada bumi. Semua yang Tuhan ini membuktikan bahwa di dalam hidup ini ada pencipta. Pencipta itu namanya Khalik. Khalik itu adalah Allah. Jadi kalau kita hari ini akal kita yang sudah sampai tembus kepada Allah, itulah yang disebut dengan akal berinci yang mukhalafah. Jadi Allah dapat diketemukan dengan apa? Dengan akal berinci yang mukhalafah. Bagaimana Ustaz kalau akal berinci mukhalafah tidak ada? Jawabannya
tetap Allah ada. Sebab eksistensi keberadaan Allah tidak membutuhkan akal. Walaupun dunia, langit, semuanya tidak ada, tetap Allah ada. Ya, kalau dulu kita belajar di sekolah, waktu SD, anak-anak, adanya Allah ini karena adanya alam. Atau adanya alam ini membuktikan adanya Allah. Kalau kita pintar, bagaimana kalau tidak ada alam? Kalau tidak ada, nah sekarang kita bertahu itu bukan seperti anak-anak. Ya, ada alam tidak ada alam, tetap Allah ada. Jadi tidak bersandar kepada yang lain. Saja. Ini ada di dalam Allah. Jadi bahkan, jadi setiap yang wujud yang ada ini dapat diketemukan satu tadi dengan panca indera, yang kedua dengan akal. Akal terbagi dua lagi, ada akal kognitif dan akal tobi. Nah, akal tobi itu yang cuma dia berpikir hanya makan, minum, cari perempuan, kemudian cari rumah lagi, cari perempuan lagi, beranak lagi, modal begitu. Cuma dia ini memikirkannya materi saja. Dia tidak pernah diolah nih akalnya. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Jadi kita ini harus olah sampai kepada masuk akal gorinci yang mukhalafah. Ya, ada yang mukhalafah dan ada yang mumatsal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menyinggung orang yang hanya mempergunakan akal tobi. Taruhannya yaitu seperti binatang ternak. Walaupun taruhnya dan suruh kami penuhi di jahannam bagi neraka jahanam, kafiru minal jinni, kebanyakan dari golongan jin wal insi dan manusia. Manusia ini sifat apa? Laun qulubun la yaquluna biha, mereka ini diberikan akal dan pikiran tapi tidak dipergunakan untuk memahami akalnya. Walahum ayunun, mereka itu adalah mempunyai penglihatan, tetapi penglihatannya la yubsiruna biha, tidak dipergunakan untuk melihat yang hak. Walahum azanun, dan mereka manusia ini mempunyai uzun, mempunyai pendengaran. La yasma'una biha, tapi pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan yang hak. Ada pengajian nggak mendengar, ada orang baca Al-Quran nggak mendengar. Bagaimana kata Allah, jangan tersinggung. Ulaika kal an'am, persis mereka ini seperti binatang ternak. Kalau Bapak sekarang ini ambil ada satu random sampling binatang, yang pertama ada monyet, yang kedua ada linsang, ada orang Sunda, sero. Pertama monyet, kedua linsang, ketiga manusia. Kemudian makanannya ada pisang emas, ada ikan emas, ada emas 24. Saya tanya, kira-kira monyet ngambil mana? Hah? Monyet pasti ngambil yaitu pisang emas. Kalau linsang ngambil apa? Ngambil ikan emas. Kenapa? Kata ilmu disebut karnivora, pemakan daging. Kalau manusia semuanya. Ya, semuanya manusia. Ya, pertama yaitu pisangnya dimakan. Pada pisangnya dibawa untuk anaknya ke rumah. Kemudian ikannya sudah mikirin curahnya juga. Kemudian emasnya ini untuk modal. Jadi balhum outdoor, manusia ini lebih sesat dari Allah. Kalau kita hari ini lihat kambing masuk ke kebun orang, yang diambil apa Pak? Cuma daun pisang sama daun singkong. Tapi kalau manusia sekarang masuk ke kebun orang mau ngambil, merampok, maling, yang pertama daun pisangnya diambil, bahkan dia ini sampai masukin ke karung, dijual ke Raja Wali. Batangnya digunakan untuk kayu bakar. Dalamannya, buat congkok sama distro. Mana ada kambing yang ambil seperti begitu, hasil Allah. Buktinya sekarang Bapak, satu kejadian di tulang bawah, ya di Lampung, itu ibu-ibu yang sedang hamil dibantai. Kalau mau ngambil duitnya dibantai. Kalau hari ini manusia jahat mau datang ke rumah kita Pak, bukan hanya sekedar mengambil duit, lalu ada anak kita masih perawan, dia diperkosa. Kedua, untuk menghilangkan jejak, baru dibunuh satu keluarga, baru Allah. Itu lebih besar. Yang kedua, ya, langsung ke gambar aja. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah lama-lama mendengarkan
Turun lagi. Lihat hadis Rasulullah. Lama muda ilallah. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Min dunillahi, Tuhan selain Allah ini banyak, Pak. Ya, di antaranya adalah ada 5. Yang pertama adalah alihatan. Coba gambar malaikat. Kenapa sebelum ini. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi alih-alih ini Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia, ya, bentuk-bentuk rohani. Ini jin, ini malaikat, ini jin, ini Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita ini, insya Allah Bapak, saya ingin mencerdaskan dengan gambar, jadi yang disebut alih-alih ini Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia. Ya, apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu rohani. Udah apa lagi? Lanjut. Ada gambar. Kalau gambar kita senang. Terus. Terus, nanti sini terus. Ini apa tadi? Jenglot. Ya. Ini. Jadi ini ada Allah yang disembah-sembah oleh manusia. Ini kan bukan Tuhan dari batu. Dari Allah. Ini makhluk dewa, ya, yang diperdewakan, yang dipertuhankan. Ada juga orang Islam yang bertuhan kepada cekot. Nah ini ada Allah. Ini namanya andalan, ini jimat lihat, jimat lihat. Jadi Bapak yang masih punya seperti ini, maaf. Biarpun kita sudah jadi haji, sudah pergi ke Mekah, maaf, Allah tidak akan terima ibadah kita. Habis itu. Selamatkan hadis Allah sedikit pun akidah ini tidak boleh nyimpang. Lihat hadis Allah jimat apa yang tidak ada. Nanti lebih dasar lagi ada jimat hadis Allah itu jimat. Ini tanah abang banyak jualan. Apa saja di internet ada hadis Allah. Nih jimat raja segala macam. Dimasuk-masukin ke dalam badan. Sampai hari ini makanya malas ibadah, nggak mau puasa, seperti emosional, kerjanya dia ini ingin berantem dulu. Karena pengaruh ini dipengaruhi tadi oleh jin. Kemudian Arbaban ini Tuhan selain Allah, bentuknya manusia. Dilihat Qurannya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Di antara mereka, ya, orang-orang Yahudi ini ada yang menjadikan rahim-rahim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga ada yang mereka orang Nasrani ini, yaitu menjadikan rahim-rahim mereka ini Tuhan selain Allah. Dan ada yang menyembah kepada Isa putra Maryam. Mari kita lihat gambar. Jadi ini yang dikatakan rahim Yahudi. Ya, ini rahim Yahudi disembah mereka oleh manusia. Ini Isa putra Maryam disembah oleh manusia. Nah ini juga ada orang Islam yang menyembah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh hadirin Allah, insya Allah ini tuh bakal sama gambar. Saya ini merasa ayat Al-Quran yang sudah ada, ini gambarnya di mana itu yang susah. Kalau hadirin Allah, jadi sekarang insya Allah ingat hadirin Allah. Ya, ini siapa Pak? Ini Syiah. Orang Syiah ini yang menyembah juga kepada manusia, menyembah kepada Sayyidina Ali. Bahkan ada orang-orang yang sering sekali ini kuburannya sampai dia ini disembah-sembah, dipinta-pinta. Maka hati-hati kalau Bapak ini pergi ke kuburan, ya, nazar segala macam. Ini hatinya itu hati-hati, bukan kita tidak boleh. Sebab hati itu ada drama Allah kayak kulit bawang. Kalau Bapak saya datang ke sini itu mencintai yaitu keberkahan supaya dagangnya laku seperti jabatan, ya sudah hancur ada drama Allah. Datang ke sini itu mendoakan kita diselamat Allah. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Bukan minta. Siapa yang pernah minta seperti ini, udah jatuh jenggotnya panjang dan diterima. Betul. Ya. Kemudian kabur. Kita lihat kabur itu. Gambarnya saja. Gambar kabur. Nah, lihat kabur itu. Hadir sama Allah. Ada yang pernah begini datang? Perdukunan, tuh ada Allah.
Kemudian dia nikmati satu persatu, kemudian mandiin, dia lihat, nah ini toko-toko semua hasil nama Allah. Buntul kali tunggal, lalu kakak kali tunggal. Ini toko itu adalah bentuk-bentuk perdukunan. Ya. Insya Allah kalau kamu pernah pergi ke seperti ini ngadu nasib, kalau kita ini langsung tobat, Allah bakal menerima. Tapi kalau kita sudah dikasih, saya itu sebenarnya ingin supaya akidah kita ini berubah. Ya, ada kamu rumah, insya Allah dengan cara kita lihat, dengar doa. Saya di sini udah berapa tahun dengar doa, karena lihat. Semua ngaji ini pakai gini saya asyik sama Allah. Oh, jadi ingat Pak, oh itu tahu seperti itu. Ayo. Tuh. Perdukunan ada juga yang ke seperti di Sukabumi dilakukan itu ke siapa sih Pak? Wiro Kidul. Kalau orang Pekalongan ada yang namanya Jadi Lanjar. Sama aja kalau Allah. Ini Bapomet. Ini persatuan paranormal. Jadi siapa Pak? Ijo Kobodo, Mama Ija. Ini siapa? Yang sudah meninggal? Orang Belanda. Ya, Mama Loren. Kata Mama Loren, Indonesia di tahun 2014-2015 banyak terjadi musibah, banyak terjadi kotoran, tapi saya tinggalkan dua mama. Satu Mama Dede, kedua adalah Mama Lemon. Oh, ini Pak Pomi yang disembah-sembah oleh orang Yahudi. Saudara, lanjut dari drama ini. Namanya itu termasuk adalah Tauhid dan drama Komulo, setan-setan yang disembah oleh manusia. Sekarang orang yang menyembah kepada hawa nafsu, yaitu hawa nafsu, mengutamakan akal ketimbang wahyu. Contohnya kaum Mu'tazilah ataupun jaringan Islam liberal. Ya, dia mengatakan Muhammad adalah tokoh historis yang harus dikritisi tentang kebenarannya. Negara sekuler adalah negara yang lebih unggul daripada negara Islam. Sebab negara sekuler bisa menampung energi kesalahan dan energi kemaksiatan. Ini di Tempo edisi 19 sampai 25 November 2002, Dr. Ulin Askar Abdallah. Dia membolehkan nikah tidak agama, tidak ada yang disebut hukum Tuhan, jilbab tidak wajib, membela agama dia, Al-Ahmadiyah. Al-Quran merupakan konspirasi antara Allah, Jibril dan Muhammad. Semua agama menuju kepada kebenaran dan Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar. Kita lihat orangnya, yang ngomongnya mana. Nah, pertama dari sini Pak, perkembangan orang ini. Siapa? Charles Darwin. Dia berkembangkan kemudian di Hitler ke Jerman, ya sampai puncaknya itu Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Dialah yang mengobarkan. Ini Benito Mussolini sama seperti ini adalah ya temannya. Kemudian ini adalah Franco. Yang tahu malam. Kemudian ini Mao Zedong Cina yang sampai satu orang satu hari yaitu membunuh mahasiswa yaitu 1 juta orang atas perintah Mao Zedong. Ini Pol Pot yang membunuh yaitu di Burma, di Vietnam menjadi ladang-ladang pembantaian. Terakhir Indonesia. Terus lanjut. Ya. Dulu dari sini ini Raja Fir'aun. Dan yang Fir'aun. Dulu yang berkenaan pada Islam itu Abu Sofyan, tapi dia masuk Islam. Ini dia Abu Lahab, dia Abu Jahal. Tuh hadir sama Allah. Ya. Ini Raja Namrud tuh, disumpah-sumpah oleh manusia, hadir sama Allah. Ya. Lanjut. Nah ini Pak. Jelas. Yang tadi yang mengatakan Muhammad adalah tokoh historis yang harus dikritisi tentang kebenarannya. Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar, tapi dia ini adalah siapa tahu kebenaran di dalam Kristen, dalam Yahudi. Semua agama menuju kepada kebenaran, dan Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar. Ini saya ada bukunya. Nah inilah yang mengembangkan di Indonesia dengan teori-teori yang disebut dengan komunis, DNID, Pak. Ya, ini hadir Rasulullah. Karena mengutamakan dia ini otak sampai dia ini bisa membunuh itu seluruh manusia. Lanjut. Nah, yang ketiga di Rasulullah, lamatlun bagi Allah. Tidak ada peraturan kecuali adalah peraturan Allah. Peraturan Allah ada dua, satu Al-Quran, dua hadis. Ya. Wa ma atakum Rasul, apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, pantahu. Ya, silakan kamu laksanakan. Fawudu, kamu laksanakan. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasul larang, kamu daripadanya kan tahu, maka berhentilah.
Jadi aturan itu lama diubah ini hanya aturan Allah yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian dari Allah kita sudah kembali dengan isi kandungan Al-Quran yang kita pelajari ini ada 1000 ayat menerangkan perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, perintah jihad. 1000 ayat menerangkan tentang larangan judi, larangan zina ada dalam Quran. 1000 ayat menerangkan tentang janji Allah, 1000 ayat menerangkan tentang ancaman, 1000 ayat menerangkan tentang kisah-kisah Quran ini. 1000 ayat menerangkan tentang kejadian yang akan datang, 500 ayat menerangkan halal haram, 100 ayat menerangkan tentang nasib dan langsung, 66 ayat menerangkan tentang tasbih, zikir dan doa. Jadi jumlah 1666 ayat. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, beliau yaitu ngambil di dalam kitab Al-Ajrul Amrod halaman 114. Lanjut. Lihat. Misalnya tidak ada Rasulullah menjadi peneliti. Peneliti juga yang harus mengikuti Quran. Jadi pejabat negara. Kul yang malu ala sakilati diatur dan dirawat oleh Quran. Lanjut. Profesi apapun. Pedagang misalnya dia ini adalah pedagang konglomerat ataupun dia ini kok baru ini yang sudah mengumumkan. Ini konglomerat di sini pedagang ini, masya Allah, maaf yang sudah mengumumkan. Ini petani, abri, semua yang sudah mengumumkan harus mengikuti Al-Quran. Lanjut lagi. Ilmuwan, Albert Einstein, guru, dosen, ada wisata ini Pak Dosen, dosen ini karyawan, dan sudah mengumumkan kembali di sini. Ya. Jadi ada dalam umur semuanya itu lama juga ilallah, aturannya itu semua sudah diatur oleh Allah. Nah, kemudian apa lagi yang dalam umur Allah? Ingat, yang tadi kita ini kerja jadi abri, jadi petani, jadi guru, jadi dosen, itu harus mengikuti sunnah Rasul, aturan Rasul. Jadi ya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ini contohnya itu. Orang di kantor melakukan korupsi, lihat tuh, ditanya ada dalam umum. Ini hakim, jaksa, kemudian ada penuntut. Apa saja ada dalam umum? Nanti kita di ruang Allah Subhanahu Wa Taala di pengadilan Qadirul Jalil akan ditanya juga seperti begini. Ya, apa yang akan ditanya? Pertama adalah an-umrihi bima afnahu. Umur digunakan untuk apa? Dihabiskan 60-70 tahun oda. Yang kedua, wa'an sababihi, masa muda akan ditanya. Yang ketiga apa? Wa'an ilmihi, ilmu, jadi doktoran, SPD, FSC, digunakan untuk dakwah atau enggak? Ditanya, ilmu yang punya ilmu. Nah, yang nomor 4 akan ditanya tentang harta. Yang 3 ditanya cuma depannya doang, nggak usah takut. Tapi kalau harta ditanya depan belakang. Dari mana kau dapatkan harta dan kemana kau salurkan? Terus. Lihat dari Rasulullah. Ya. Semua ada di Rasulullah apa yang kita lakukan. Wa yas'aluna dan dimana ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi la yas'aluna amma kuntum taftarun. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi Allah, sungguhnya kamu akan ditanya. Ya, Tallahi. Demi Allah, karena ini huruf kosam. Demi Allah, kamu akan ditanya apa yang telah kamu ajarkan. Teknologi sekarang, HP, kalau macam termasuk ini, itu bakal ditanya. Alhamdulillah kita gunakan untuk dakwah. Apa cuma lihat ini? Teknologi ini ada dalam Allah. Tidak. Jadi semua akan digunakan. Anda punya internet, silakan. Ya, apa yang digunakan untuk melihat yang tidak baik, apa yang melihat yang baik. Nanti akan dipertanyakan masing-masing. Terus.
Kemudian nanti kalau apa saja penunjukan kebutuhan hidup ini, kalian langsung yang dapat. Pertama karena dia, insya Allah kita ngomong, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar yaitu kamu hanya kepada Allah untuk menyembah. Jadi kita ini makan itu harus yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar kita ini makan itu yang enak saja. Jadi lihat ada dua halal dan thayyib. Lihat minuman juga. Masya Allah, ya. Tadi istri juga yang cantik, kemudian pakaiannya juga dalam secara Islam. Terus. Kemudian apalagi ada kendaraan ada semua ada. Harapan Jaya ini, ya. Ini, ya. Dan ini di Sumatera kita mau kumpul di atas ini. Gunakan semua ada di dalam Islam, ya. Makanya kalau kita ini mulai kendaraan, ini doanya nih, ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau nanti inilah yang bismillahi majriha wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Ini doa turun dari kendaraan, gitu kan? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu hadis Rasulullah. Lengkap Islam ini hadis Rasulullah. Lanjut. Kalau dia di sekarang dia perumahan, maju disebutnya terus. Semua ada di Rasulullah di dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah di rumah di desa kayak begitu semua. Ya, jadi ini namanya mansurah. Tali marbusa, makula, semua ada di dalam Al-Quran. Lanjut terakhir. Ya. Terus, dia ada di Rasulullah. Untuk yang terakhir, itu yang disebut adalah la maqsuda illallah. Tidak ada maksud dan tujuan yang dicari kecuali mencari keridhaan Allah untuk menanamkan ikhlas Pak di dalam kehidupan. Dia misalnya berjuang membela agama Allah, ya harus disertai dengan keikhlasan. Ini saya bilang Hamzah, Pak. Wajah saya ini perlu tahu. Ya, Hamzah juga orang murni. Jadi semua yang dilakukan termasuk ibadah haji atau dia pergi ke Masjid Nabawi umroh, ini harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Satu kesimpulan yang kita pelajari kalimat thayyibah itu ada 4. Satu, istilah ilaha illallah itu yang pertama adalah la maujuda illallah, tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Yang kedua adalah la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, la matluba illallah, tidak ada aturan yang dicari kecuali aturan Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, la maqsuda illallah, tidak ada maksud tujuan yang dicari kecuali semuanya karena Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Berjuang apa saja, sholat lakukan adalah dengan ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bahasa kita ini ada manfaatnya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ada visualisasi baik materi maupun gambar-gambar yang memberikan kejelasan kepada kita. Tadi dijelaskan bahwa manusia di zaman dulu menyembah berhala. Saya ingin tanya, kapan sih permulaan manusia menyembah berhala? Mengapa berhala sembah? Kemudian, apakah di saat ini, di zaman ini, sekarang ini masih ada berhala? Ya, disembah. Dan kayak apa berhala sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Awal pertama mula manusia itu menyembah kepada berhala. Jawabannya,
awal pertama manusia menyembah berhala ini di zaman Nabi Nuh. Sangat jauh sekali. Jadi saya tidak bisa memprediksi menghitung berapa ribu tahun dari Nabi Nuh ke kita. Jadi dari Nabi Nuh itu Adam. Nabi Adam itu punya anak 21, di antaranya adalah yang ke-21-nya adalah Nabi Sif, baru Nabi Idris, baru adalah Nabi Nuh. Insyaallah bismillah. Jadi awal pertama penyembahan manusia ini sudah ada di zaman Nabi Nuh. Keterangannya kita lihat di dalam surat 71, surat Nuh ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka umat-umat Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian, yaitu Wad, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi ini 5 berhala ini Pak, yaitu kabilah di zaman Nabi Nuh, asal mulanya itu manusia. Lalu kemudian meninggal, profesinya adalah pembuat roti. Lalu kemudian dia ini pertama bikin gambar, sudah ada dulu gambar itu. Kamu kalau doa ini harus selalu ini, nanti dia dikabul. Beres gambar, bikinnya tadi itu arca, patung. Beres patung, kemudian manusia langsung menyembah kepada patung dan arcanya. Jadi kalau hari ini banyak manusia menyembah kepada berhala, memang awal sudah ada keselamatan. Kemudian keselamatan berhala di zaman sekarang ini kira-kira ada 3 berapa? Di zaman Nabi 650. Nah kalau di zaman kita berhala itu ada 8. Keterangannya bisa kita lihat di dalam surat 9 ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, bapak bisa jadi berhala. Wa abna'ukum, anak bisa jadi berhala. Wa ikhwanukum, saudara bisa jadi berhala. Wa azwajukum, istri bisa jadi berhala. Anak istri bapak yang mana? Yang menghalang-halangi kepada ketaatan kepada Allah. Ada pengajian anak ronel, istri ngajak tidur. Tak dulu atau nanti disisa, berarti istri jadi berhala. Udah mau sholat, mau dari dulu latihan rokok, anak bisa jadi berhala. Kulin kana abaukum, wa abnaukum, wa iwanukum, wa azwajukum, wa asyiratukum, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, wa amwalun taroktumuha, harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tasyawna kasadaha, perniagaan, toko, itu bisa jadi berhala. Ada nggak ya? Bagi kalian habis maghrib dan berada terus saja di toko, itulah yang berhala. Wa amwalun taroktumuha tijaratun tasyawna kasadaha, wa masakinu tardawna, ayat ke-8, rumah yang kamu tempati. Kan senang tinggal di rumah, kalau di masjid kan gak enak Pak, gak tahu segala macam. Nah, maka rumah itu jadi berhala. Itu ada sama pemulung. Jadi tadi kapan sudah kita jawab, kemudian yang kedua, berhala di dalam kita. Kenapa manusia ini menyembah kepada berhala? Karena ketidaktahuan dia ini ketahui dan kepada Allah. Dengan kebodohannya, mereka manusia itu nyimpan, yaitu dari ajaran. Nah, saya sebagai ustaz, sebagai nyai, ada salah satu konsep hadis Rasulullah. Mudah-mudahan diikuti juga oleh ustaz yang lain. Kalau dengan begini, insya Allah kita jadi hafal. Kalau boleh, oh itu tadi berhala. Jadi insya Allah gerakan seperti ini ada rokok di mana-mana. Kalau kita pakai apa-apa, kita pakai ini. Mau tetap pauli, pakai seperti ini. Mau tetap promila, pakai ini. Alhamdulillah sudah siap ada rokok. Terima kasih banyak. Yang lain, tapi tidak ada hukum Pak. Hukum yang kami tanpa berubah. Itu pada dari ada di sana ya. Itu paling baik, ada hukum juga. Ya, hukum. Yang mengatakan wajib itu hukum. Jadi hukum ini kan ada wajib, nanti ada sunnah, ada makruh, ada mubah dari sini. Jadi ini secara global itu belum ditentukan lagi. Gitu kan? Jadi belum didesak lagi hasil ini hanya secara global saja. Tapi wajib itu hukum. Sholat hukumnya apa? Wajib. Gitu kan? Larangan itu hukum. Ada 1000 ayat. Jadi antara wajib dan larangan ini 2000 ayat dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Jadi 2 tadi antara wajib dan larangan ada di dalam Al-Quran. Larangan zina, larangan maling, larangan korupsi ada di dalam Al-Quran. Jadi yang lain, Pak. Kalau di mana-mana dulu mulai tsunami di Aceh, gunung Merapi meletus,
yang baru kita saksikan yaitu Gunung Geluh. Dan yang saya pertanyakan ada 3. Yang pertama, apa faktor penyebabnya? Yang kedua, bagaimana supaya terhindar dari musibah yang lain? Yang ketiga, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih. Faktor penyebab musibah ini ada 2. Laki-laki pendosa disebut lapendos, laki-laki pendosa. Dosa ada dalam Allah. Dosa apa? Ada dosa yang abstrak seperti syirik, ujub, takaburiah. Ada dosa yang dohir. Ya, minum-minuman keras, zina, maling, judi. Itu yang sudah kelihatan. Jadi pertama penyebabnya adalah dosa. Ya. Quran surat 5 ayat 49. Ya. Fa'lam annama yuridullahu an yusibahu bi ba'dhi dhunubi. Ketahuilah apabila Allah menimpakan sebuah musibah, itu disebabkan banyak disebabkan sababiyah. Bi ba'dhi dhunubi disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi pertama adalah dosa. Yang kedua, faktor penyebab musibah yaitu kufur iman. Jadi dinyatakan di dalam surat 16 ayat 112. Allah memberikan sebuah perumpamaan dengan sebuah kampung yang kampung tersebut dalam keadaan aman, tentram. Kampung di sini yang dimaksud adalah Mekah. Dan rezekinya dia sangat berlimpah sampai hari ini atas berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu penduduk Mekah tersebut tak kabar dianunillah kufur terhadap nikmat Allah. Dalam penjelasan tafsirnya, kufur terhadap nikmat Allah itu kufur terhadap kedatangan Nabi. Lalu Allah datangkan musibah di Mekah tersebut, yaitu kemarau 7 tahun turut-turut tidak ada hujan. Nah ini, jadi penyebab kedua dosa dan kufur. Kemudian bagaimana supaya kita ini tidak terhindar atau supaya terhindar daripada musibah? 2 faktornya, 1 syukur dan kedua iman. Surat 4 ayat 147. Kalau surat ini jelas ya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa kepada kamu jika kamu bersyukur. Alhamdulillah Bapak ngaji syukur, dan kamu mempunyai kaki, gerakan, duduk, syukur pada Allah. Kemudian dan kedua iman kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana bersikap kita ini di dalam musibah, seperti musibah yang lain. Jawabannya Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Sungguh aku akan uji kamu semua dengan segala sesuatu seumpama rasa takut, ya, kemudian kelaparan, kekurangan jiwa, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ini terbagi 3. Satu, ada sabar di dalam doa, seperti Bapak ngaji, sholat. Kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Ya, kalau hati kita juga ingin berbuat seperti orang lain, tapi kita tahan. Itu namanya sabar, Pak. Nah, yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah. Jadi tadi sudah faktor penyebab, kemudian bagaimana mensikapinya, dan bagaimana hikmah di balik tersebut. Yang lain? Serta saya mau bertanya, apa dalil atau argumen akli dan nakli bahwa Allah itu wujud atau ada? Itu tadi pertanyaan saya. Apa namanya, memperkuat suatu pendapat, itu namanya dalil atau argumen. Bagaimana dalilnya? Dalil akli. Tadi akal merupakan persenyawaan antara rasa dengan pikir, sehingga melahirkan ada yang disebut dengan akal goliji dan akal tabi'i. Ya. Ada akal goliji ini terbagi, ada akal goliji mukhalafah dan akal goliji mumasalah. Mumasalah seperti sedih, gembira, senang, susah. Nah, kalau akal goliji yang mukhalafah ini hanya menemukan kepada Allah. Dalil yang kedua, misalnya kita Alhamdulillah tadi dicontohkan adalah gigi. Ini menunjukkan adanya Allah, wujudnya Allah.
Antara gigi dengan kuku itu sama. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah dalam surat 18 ayat 25, ditidurkan selama 309 tahun. Kukunya panjang, jenggotnya panjang, gigi kagak pernah panjang. Coba kalau hari ini Bapak, andaikan Allah mengatur kepada kita panjangnya kuku sama seperti panjangnya gigi atau panjang gigi sama seperti kuku, Masya Allah harus ada pangkur gigi. Dan bingung kalau kita ini makan bakso, belum makan apapun, nyomor dulu, atau mau nyomor dulu sama Allah. Siapa sih yang mengatur Allah? Kedua nih antara alis dengan rambut Pak. Saya itu seminggu sekali Pak, dicukur. Dulu menggondong 5 tahun sekali. Tidak ada bapak yang lihat di sini yang alisnya panjang. Tapi kalau rambut suka panjang, padahal sama. Tuh Pak, dalilnya. Kalau kita makan tiap hari, besok pagi terus, besoknya kemudian laporan ke WC. Apa? Kan kelihatan ada yang kuning-kuning, kadang-kadang ada coklatan. Pertanyaannya apa di dalam memang ada pabrik coklat, apa ada pabrik kunyit? Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kepada yang lebih tinggi, Pak, alam. Jarak antara matahari ya dengan dunia ini harus memiliki satu rumus 5 kali 10 pangkat 12. Kalau kita kan jarang hitung matematika kan. Padahal kalau kita hebat kepada matematikanya kan cerdas. Jadi berapa puluh? 5 kali 10 pangkat 12. 5 kali 10 berapa Pak? 50. 50 kali 10 berapa? 500. Tuh itu 12 kali. 5 kali 10 pangkat 12 kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali lagi 300.000 km per detik. Ada di sana. Kasih handphone. 47 triliun tahun cahaya. Yang jaraknya matahari ini 47 triliun tahun cahaya, jika didekatkan sekarang ke bumi 5 meter saja Pak, Bapak dan saya akan terbakar sekarang. Akan terbakar semua hidrogen yang ada di bumi. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jaraknya 47 triliun cahaya, hidrogen itu matahari. Kemudian kalau dijauhkan oleh Allah 5 meter, maka Bapak dan saya akan lembut darah kita. Siapa itu yang mengatur? Allah. Itu dalilnya hadis Rasulullah. Kalau dalil di Al-Quran banyak sekali, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yaitu dalam 6 masa. Jadi mau dalil akli, dalil nakli pun semua ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Yang lain, ada Bukan yang bertanya, apa perbedaan dan persamaan tauhid atau keimanan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Terima kasih. Apa perbedaan antara Allah mengutus dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini kan banyak, ada 124.000 para nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Nah, kalau nabinya sudah tidak ada, maka Allah mengganti dengan nabi yang lain. Contoh, misalnya Allah mendatangkan Nabi Nuh. Dia umurnya paling panjang 950 tahun. Berdakwah hadir sama Allah siang dan malam. Dapatnya cuma 83 orang. Ketika Nabi Nuh kemudian meninggal, seluruh manusia yang sudah tidak ada di zaman Nabi Nuh, Allah habiskan, lalu Allah datangkan yaitu Nabi Hud. Kaumnya disebut kaum Ad. Yang tingginya itu 100 meter, dadanya itu 9 meter. Itu manusia Pak. Oh. Allah datangkan Nabi Hud. Nabi Hud meninggal karena untuk dakwah menyembah kepada Allah, umat semua dihancurkan. Lalu Allah datangkan yaitu umat Nabi Soleh, namanya kaum Samud, sama besar juga, ada jadi Akob. Belek semua sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tinggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang telah wafat, ini perbedaannya. Kemudian dakwahnya itu risalahnya kita yang melanjutkan, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para ulama. Dia ini kaum salaf dan kaum mutaqaddimin serta mutaakhir sampailah kepada kita. Dalilnya mana? Surah Al-Imran ayat 104 dan Al-Imran ayat 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Ya, tidak ada satu golongan di antara kalian, yaitu umat yang menyerukan terhadap kebaikan, ngajak sholat, ngajak taat, ngajak ngaji, harus ada Pak. Dan untuk mencegah terhadap kemungkaran. Kemudian di Al-Imran ayat 110, dia kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu Allah umat Islam sebaik-baiknya umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia sebagai politiker yang eksisten di keberadaan selalu butuh kepada orang lain. Tapi kita punya tugas Pak, gitu kan, yaitu amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh manusia untuk berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran. Melaksanakan amal ma'ruf harus dengan cara ma'ruf, mencegah kemungkaran juga jangan brutal, harus juga cara ma'ruf, cara baik juga. Itu ada dong perbedaannya. Apa persamaannya tadi? Persamaannya sama-sama mengajak kepada ajaran tauhid. Semua sama, para nabi belum ada sholat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Shu'aib belum ada sholat. Baru Nabi Muhammad dari Rasulullah, mereka mengambil syariatnya sedikit-sedikit. Contoh misalnya Nabi Sulaiman, sholatnya berdiri saja Pak. Bahkan dia meninggalnya ketika sholat. Ketika apa? Yaitu tongkatnya dimakan raya sedang sholat. Bagaimana sholatnya? Yaitu Nabi Musa di Rasulullah. Jadi hanya duduk saja. Duduk Nabi Musa. Bagaimana sholatnya Nabi Isa? Dia ini adalah datang, kemudian sujud, kemudian salam. Jadi kalau ada orang Islam cuma sujud doang, zaman dulu cuma ada yang berdiri doang. Sholatnya Nabi Muhammad itu harus ada takbir, harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada salam. Dan bismillah. Jadi letak perbedaan jelas, persamaan jelas. Mudah-mudahan ada manfaat bismillah. Amat habis. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kali ini. Ya. Apa pertanyaannya? Apa akibat perbuatan syirik pada Allah menurut Anda? Ya, perbuatan syirik satu dosanya tidak akan diampuni. Ya. Surat 4 ayat 48. Surat 4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Allah tidak akan mengampuni kepada dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Siapa yang berbuat demikian maka telah melakukan dosa yang paling besar. Kemudian apa lagi kalau orang berbuat syirik itu Pak amalnya, Bapak pernah haji, pernah umroh tapi syirik. Aduh pun jalan terus seperti tadi. Udah. Habis ada drama kumur, haji 7 kali, umroh 9 kali, ada drama kumur, infak, sodako, tahajud, nalkoi, baca Al-Quran. Gara-gara kita syirik, habis. Mana Ustaz? Dalilnya, surah 39 ayat 65. Walaupun uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lakin asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh Allah telah memberikan wahyu kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kau, jika kamu mempersekutukan sesuatu tadi dengan andadan, dengan alihatan, dengan arbaban, dengan tobur, dengan hawa nafsu tadi yang sudah kita bahas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Layak batal amaluka, kubur hancur seluruh amal kamu, lebur. Perasaan kita bakal mendapatkan surga firdaus, surga nomor sekian di akhirat ini gara-gara syirik Allah. Jadi itu ada yang pertama tidak diampuni, kedua taubatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauh dari penyakit syirik atau taubat. Inilah yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri dengan doa para majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.